Haleluya, salam sejahtera dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun engkau berada. Mari beri waktu 5 menit untuk podcast GBD Eklesia Karangmulia segmen Rahasia. Renungan Hari Eklesia. Saudara, kita perhatikan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ini seperti sebuah perbandingan. Walaupun sebenarnya kita tidak nyaman, tidak mau dibanding-bandingkan. Semua orang tidak mau dibanding-bandingkan. Tetapi ini seperti sebuah perbandingan yang dituliskan oleh Rasul Lukas dalam Kisah Rasul ini. Dia berkata bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Saudara, bukankah sebenarnya pada saat Daud diurapi menjadi raja, Raja Saul masih memerintah beberapa tahun kemudian. Tetapi kenapa ayat ini berbicara bahwa justru di mata Tuhan, pada saat Daud diurapi menjadi raja, para penafsir berkata masih berumur 14-15 tahun. Saat dia diurapi oleh Nabi Samuel, sebenarnya di mata Tuhan, Raja Saul sudah disingkirkan. Walaupun dia masih memerintah beberapa tahun kemudian. Firman Tuhan berkata sekali lagi, setelah Saul disingkirkan, ternyata itu adalah cara Tuhan. Itu ternyata grand design Tuhan untuk menyingkirkan Saul dan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Alasannya apa? Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Ada dua alat bukti yang Allah tetapkan menjadi alasan Daud menggantikan Saul. Yang pertama dikatakan bahwa dia seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ada urusan hati di sana. Allah senang dengan perbuatan Daud. Allah senang dengan kehidupan Daud. Allah senang dengan cara Daud beribadah, memperlakukan Allah dalam kehidupannya. Tuhan katakan alat bukti pertama bahwa dia berkenan di hatiku. Tentunya untuk meraih perkenanan Tuhan bukan hal yang mudah. Tentunya untuk mendapatkan perkenanan Allah bukan hal yang biasa-biasa yang dilakukan. Kita mencari perkenanan manusia, belum tentu bisa kita raih dalam waktu yang singkat. Dan saya percaya ada usaha besar dari Daud dalam hal ini. Yang kedua dikatakan apa? Alat bukti yang kedua, bahwa dan yang melakukan segala kehendakku. Dalam kata segala adalah dalam bentuk yang bukan hanya satu. Segala berbicara tentang satu pun tidak terlewatkan. Segala berbicara tentang ketundukan. Segala bicara tentang perkataan yang menyatakan bahwa semua dilakukan untuk Tuhan. Segala kehendakku, tidak memilih-milih, tidak mengklasifikasikan, tetapi bentuk segala adalah bentuk sesuatu yang tidak ada bentuk penolakan dalam satu atau dua kehendak Tuhan dan perintah Allah. Saudaraku, mari kita bercermin dari kehidupan Daud. Adakah kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Adakah kita menjadi orang yang dapat meraih perkenanan Allah? Menarik perhatian Tuhan. Menarik mata Tuhan untuk melihat kita sehingga dia berkenan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat Allah sangat terkesan dan Allah berkenan. Dan tentunya disambung lagi, adakah kita orang yang melakukan segala kehendak Allah? Atau kita hanya pilih-pilih sesuai dengan keinginan hati kita? Saudara, kata segala itu adalah kata yang banyak, lengkap, semua. Mari saudara,
Jangan sampai kita pilih-pilih perintah Tuhan. Mana yang bisa kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Tuhan mau kita melakukan semua kebenaran itu. Sehingga Allah menetapkan kita sebagai orang yang berkenan di hatinya. Daud sudah meraih itu. Daud sudah menggapai itu. Walaupun mungkin tidak mudah, walaupun mungkin butuh pengorbanan dan waktu. Teruji dengan waktu. Tapi saudara, mari kita ambil bagian dalam nasihat firman Tuhan. Untuk kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan melakukan segala kehendak Allah. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Firman menjadi nasihat bagi kami. Lewat kehidupan Raja Daud. Bahwa Allah berkenan melihat Daud. Seorang yang berkenan di hati Tuhan. Sebab dia adalah orang yang melakukan segala kehendak Allah. Kami rindu Bapa menjadi pelaku firman-Mu. Kami rindu menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami, urapi kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.